Salam jumpa, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak kami sekalian. Jumpa kita dalam acara storytelling Kitab Suci. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kisah mengenai perapian yang menyala-nyala. Diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Begini ceritanya. Adalah seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Dia adalah Raja Babel. Dia mendirikan sebuah patung emas yang sangat tinggi dan besar. Setelah selesai patung ini dibangun, maka raja itu pun membuat suatu acara untuk meresmikannya. Pada acara peresmian itu, raja mengundang semua wakil raja, para penguasa, para bupati, para ahli hukum, para penasehat negara, para hakim, para bendahara, dan semua kepala-kepala daerah yang ada di wilayah Babel. Dalam acara itu pula, hadirlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka telah diangkat raja menjadi kepala daerah di wilayah Babel tersebut. Dalam acara itu, raja memerintahkan semua yang hadir di situ, apabila telah mendengar bunyi sangkakala dan suara alat musik yang mulai dibunyikan, maka semua yang hadir di situ harus sujud menyembah patung emas buatan raja. Apabila tidak, maka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Maka semua orang yang hadir di situ menuruti perintah raja itu. Akan tetapi, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak turut menyembah patung emas buatan raja itu. Orang-orang yang ada di sekitar mereka, terutama orang-orang Kasdim, melaporkan ketiga pemuda itu kepada raja. Mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar sangat marah. Lalu ia berkata kepada ketiga pemuda itu, "Benarkah kalian tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas buatanku?" Lalu raja berkata lagi, "Baiklah, aku akan memberikan kesempatan kepada kalian sekali lagi. Sekarang, apabila kalian mendengar bunyi sangkakala dan suara alat musik yang mulai berbunyi, maka segeralah kalian menyembah patung emas buatanku itu. Bila tidak, maka aku akan menyuruh kalian dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan tidak ada dewa lain yang dapat menyelamatkan kalian dari perapian yang menyala-nyala itu."
Lalu ketiga pemuda itu pun berkata, "Kami tidak mau memuja dewa tuanku dan menyembah patung emas buatan tuanku. Bila Allah kami mau, Ia akan menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tuanku raja." Mendengar hal itu, sangat murkalah Raja Nebukadnezar. Lalu ia memanggil bawahannya dan menyuruh menambah panas perapian itu menjadi 7 kali lebih panas dari biasanya. Begitu panasnya perapian itu, hingga orang-orang yang mencampakkan ketiga pemuda itu ke dalam perapian yang menyala-nyala itu mati terbakar. Selang beberapa waktu setelah ketiga pemuda itu dicampakkan ke dalam api yang bernyala-nyala itu, raja pun heran karena ia melihat ada 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di dalam perapian yang bernyala-nyala itu. Lalu raja memanggil bawahannya dan berkata, "Bukankah 3 orang kita campakkan dengan terikat ke dalam perapian yang bernyala-nyala itu?" Kata mereka, "Benar, tuanku raja." Kata raja lagi, "Tetapi mengapa ada kulihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di dalam perapian itu tanpa terluka sedikit pun?" Setelah itu, Raja Nebukadnezar berjalan mendekati pintu perapian itu. Lalu ia berkata, "Wahai Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah dari dalam perapian yang bernyala-nyala itu dan datanglah kemari." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian itu. Melihat itu, raja dan semua orang yang ada di situ yang menyaksikan kejadian itu pun terheran-heran. Tubuh mereka tidak ada yang terbakar. Rambutnya pun tidak hangus. Jubahnya tetap utuh. Melihat kejadian itu, berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan mereka yang senantiasa setia menyembah Allah mereka. Mereka lebih memilih tubuhnya dicampakkan ke dalam api daripada harus menyembah Allah lain selain Allah mereka." Selanjutnya, Raja Nebukadnezar berkata, "Mulai sekarang, barang siapa mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka ia akan dihukum dengan hukuman penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Sebab tidak ada Allah lain selain Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego." Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak kami yang terkasih, apa makna dari cerita tadi? Maknanya adalah 1. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau
menyembah patung buatan raja. Karena menurut mereka, yang layak disembah hanyalah Allah. Walaupun mereka sadar, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun mereka tetap percaya, apabila mereka setia, maka Allah akan menyelamatkan mereka. Maka mari kita pun juga tetap setia kepada Allah, walaupun banyak tantangan yang akan kita hadapi. Namun apabila kita tetap setia dan percaya kepada Allah, maka kita akan dibantu dan diselamatkan oleh-Nya. Makna yang kedua, pada awalnya Raja Nebukadnezar memerintahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dan semua rakyatnya untuk memuja patung buatannya. Namun, setelah raja melihat kejadian tidak terbakarnya Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala itu, maka ia pun berbalik memuja Allah dan melarang semua rakyatnya untuk mengucapkan penghinaan terhadap Allah. Maka kita pun harus menghargai agama yang berbeda dengan kita. Kita tidak boleh memaksakan iman kita kepada orang lain. Dan kita harus saling menghormati walaupun berbeda keyakinan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga Allah menganugerahkan roh-Nya kepada kita semua, agar kita mampu melaksanakan makna yang terdapat dalam cerita perapian yang menyala-nyala itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.